mendapatkan cobaan, di PHK, tidak punya pekerjaan. Kalau itu terjadi, itu tertutup, berarti kita semakin mengenali Allah, semakin takwa, Allah akan berikan arah lain. Pasti, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Yang perlu kita ingat keyakinan itu, karena kita gimana kita bisa yakin kalau ilmu kita nggak bertambah. Nah itu makanya anjuran untuk menuntut ilmu itu ditekankan, karena untuk membuat hati kita semakin yakin terhadap Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Jadi jangan khawatir, kenali Allah Ar-Razzaq, Dia yang memberikan rezeki. Nah ini. Kemudian di antara makna Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, juga Allah pula yang mengatur, yang memberi rezeki Allah. Allah juga yang mengatur. Makanya ada yang Allah lapangkan, ada yang disempitkan. Itu hanya Allah yang mengatur. Allah SWT berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Jangan sampai itu, karena dilapangkan rezeki malah justru semakin banyak maksiatnya. Jangan pula karena disempitkan rezeki malah jadi berputus asa. Nah itu Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah pula yang mengatur. Allah tahu yang terbaik untuk kita, untuk kemampuan kita. Jangan-jangan kalau misalkan kita dikasih uang 100 juta nih, langsung lupa sedekahnya, langsung misalkan ikut itu apa? Kalau istilahnya judi online atau dibungakan, diribakan, nah itu. Karena ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi, uangnya dilipat gandakan, terjadilah riba. Nah itu kan malah justru semakin semakin maksiat. Ukurannya kan bukan jumlah uangnya, tetapi kitanya dipuji atau diberi harta, itu bagaimana sikap kita. Nah, dan saat ini mungkin kebanyakan dari kita merasa disempitkan. Tetapi ingat bahwa rezeki itu ada lahir dan batin. Mungkin menurut kita rezeki lahir itu sempit, tetapi Allah lapangkan rezeki batin kita. Semakin kuat, semakin yakin, semakin tenang terhadap ketetapan Allah SWT. Rezeki itu sebenarnya gaib, tidak kita minta, tetapi Allah yang menentukan. Contohnya, ada orang yang lahir rezekinya melimpah, misalkan anak keturunan raja, dia tidak minta, tetapi sudah punya harta melimpah. Ada pula anak yang lahir dari yang tidak kaya, yang rezeki lahirnya Allah sempitkan. Dan itu adalah hakikatnya kekuasaan Allah Ar-Razzaq yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Nah ini, dan itu bukan sebab kemuliaan. Lapang atau sempitnya rezeki itu bukan sebab kemuliaan. Mungkin dalam pandangan manusia, oh keluarga itu kaya, pasti gini-gini, atau keluarga itu
Jadi kenali Allah, Ar-Razzaq. Niscaya insya Allah nanti di saat terjadi pandemi ini, wabah seperti ini, orang-orang yang beriman bahwa Allah Ar-Razzaq, dia tidak berputus asa dari rezeki Allah. Kalau Allah tutup dari pintu sini, dia pasti yakin betul, pasti, dan Allah akan gantikan dari arah rezeki yang lain. Dan itu sudah ketetapan dari nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha Memberi pun juga yang mengatur rezeki. Terus mendekatkan diri pada Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Bagaimana cara mengenali Allah? Beribadah dan berdoa dengan nama Allah Ar-Razzaq. Kunci utama mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengenali Allah dengan Asmaul Husna. Allah SWT akan memberikan rezeki itu. Rezeki yang tadi kan secara umum nih. Tetapi yang khusus itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang orang-orang yang beriman dengan ikhtiarnya yang halal baikan, itu pasti Allah akan menjamin rezekinya, memberikan rezekinya. Tetapi memang rezekinya harus dicari. Artinya kita sudah ditentukan rezekinya kita, tapi kalau kita hanya diam, tidak berikhtiar, tidak ada nambah ibadahnya dan lain sebagainya, itu sama saja dengan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kiatnya cari rezeki Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sebutkan agar kita diberi rezeki oleh Allah Ar-Razzaq dari arah yang tidak disangka. Satu-satunya kunci yang paling besar adalah bertakwa. Jadi ketakwaanlah sebab-sebab terbukanya pintu rezeki kita. Allah berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Saat pandemi global ini mungkin usahanya tertutup, tapi dia tingkatkan ketakwaannya kepada Allah, lebih mengenal Allah Ar-Razzaq. Dengan sebab itu Allah bukakan pintu yang lain yang dia tidak pernah sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam kisah Maryam nih, sebenarnya kisah Maryam ini tidak ada habisnya dibahas dalam Al-Quran nih. Tatkala istri Imran atau ibu Maryam itu kan sebenarnya berdoa menginginkan anak laki-laki yang bisa bertakwa, kemudian beribadah dan sebagainya, tetapi Allah menakdirkan perempuan yang diberi nama Maryam. Walaupun jenis kelaminnya itu tidak dikabulkan, tetapi kesolehannya, beribadahnya, ketakwaannya itu dikabulkan. Jadi jangan pernah berputus asa untuk meminta, untuk berdoa, karena Allah akan mengabulkannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Yang menurut kita tidak baik mungkin itu baik menurut Allah. Di dalam kisah Maryam, ketika ditengok oleh Nabi Zakaria,
Bahkan Nabi Zakaria pun pamannya saat melihat Maryam kesolehahnya, beribadahnya, takwanya itu yang dulunya pasrah, ikhlas, tidak punya keturunan, jadi semangat untuk berdoa mempunyai keturunan. Dalam surat Al-Imran ayat 37, Allah SWT berfirman, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Nah, padahal Maryam tertutup di mihrabnya. Dan rezeki yang didapatkan sebagian para ahli tafsir mengatakan buah-buahan yang belum pernah tumbuh di musimnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, Ibu, bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki untuk hamba-hambanya. Dia Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Bahkan kata Maryam, Allah akan berikan rezeki pada seorang hamba, tidak ada lagi batasannya. Kalau memang sudah rezekinya pasti sampai. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi dengan sebab ketakwaan Maryam, Allah beri rezeki kepadanya. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Di akhirnya Nabi Isa bertawasul pada Allah Ar-Razzaq, wa anta khairu razikin. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Nih, sebab utama supaya kita mendapatkan rezeki, apalagi pada masa saat pandemi ini, di mana kita diberi batasan untuk bekerja, bahkan ada yang hanya di rumah saja, tingkatkan ketakwaan kita. Justru ini sebagai momentum, Ibu, momentum kita untuk berintrospeksi diri, ya. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Rezeki kan tadi pemberian, ya. Apa-apa yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Seandainya rezeki itu tidak tidak langsung kepada kita, bisa lewat anak kita, bisa lewat cucu kita. Kita bisa memanfaatkan rezeki dari Allah melalui anak maupun cucu kita, seperti itu. Asalkan kita tingkatkan ketakwaan kita. Yang di rumah saja, termasuk saya nih, karena yang biasanya saya ada tiket di KUA pun, kemudian sekarang kerjanya dari rumah. Otomatis itu semua akan berdampak, pandemi ini semua akan berdampak. Bukan berarti kita bebas, bukan berarti kita berputus asa, bukan berarti kita berdiam saja, bahkan bukan berarti kita bermalas-malasan. Justru kita di rumah saja semakin kita dekat dengan Allah, mengajak anak, suami takwa kepada Allah dengan cara ibadah, dengan cara hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya anak pun sekolah juga libur, otomatis 24 jam ada di rumah bersama kita. Adalah waktu yang tepat untuk sholat bersama anak atau mengajarkan bacaan-bacaan sholat. Yang mungkin anak, kalau masih anak TK, anak SD kan perlu dilatih, nih. Nah, kita orang tuanya mumpungnya deh. Nah, disitulah kesempatan kita meningkatkan ketakwaan kita sekeluarga. Karena Allah mengingkari peribadahan hamba kepada selain Allah.
dan mereka meminta rezeki pada berhala. Allah ingkari, bahkan Allah menghukumi mereka. Allah berfirman, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka. Makanya jangan kita beribadah selain kepada Allah, apalagi pada masa seperti ini. Justru sedang pandemi malah tidak sholat, tidak berdoa, tidak menuntut ilmu, bermalas-malasan, semakin banyak maksiat, semakin banyak senda gurau, semakin banyak nonton. Nonton apa ini? Kalau nonton pengajian boleh, yang lainnya nonton apa? Sinetron, buku menangis, nonton. Tapi di situ kalau yang itu, kalau selama ada hikmah yang bisa ketik, nggak apa-apa, bisa. Tetapi ya kalau misalnya nonton yang mengandung maksiat, nah itu kan apa yang kita tonton itu yang mempengaruhi perilaku kita. Kalau yang ditonton baik-baik, wujudnya perilaku kita juga baik-baik. Seperti itu. Dan tentang menuntut ilmu ya Bu, menuntut ilmu apalagi pada masa saat ini. Kalau dulu ya, istilahnya anak harus datang ke majelis taklim. Karena pandemi ini kemudian dia di rumah saja. Tapi karena teknologi juga semakin canggih ya, sekarang itu kita bisa ngaji misalkan lewat yang ngaji langsung kayak gini, tetapi di HP ya, itu bisa lewat YouTube streaming. Gurunya hadir, jamaahnya juga hadir, tapi disambungkan lewat HP, bisa juga lewat Zoom. Itu kalau anak-anak muda sudah tidak asing ya dengan istilah-istilah itu, tetapi yang penting tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Di Trans TV kan juga ada gitu. Di Indonesia banyak masih kayaknya semua stasiun televisi masih menyiarkan ilmu-ilmu tentang kajian-kajian yang bisa menambah ketakwaan kita. Yang ada harusnya semakin kita menambah agenda-agenda ketakwaan, menuntut ilmu, supaya Allah Ar-Razzaq memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi rezeki harus diminta, dicari, dan salah satu penyebab adalah dengan ketakwaan, dengan cara ibadah dan dengan cara meminta kepada Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita setiap pagi berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Moga saran Bu dibaca doa ini ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap selesai subuh Ibu, setiap selesai subuh atau ini termasuk dalam bagian zikir pagi. Sebenarnya kan ada beberapa zikir yang termasuk hanya Allah. Zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat, itu termasuk hanya Allah. Allah pagi dan petang itu sedang mengatur kehidupan di dunia dan di dunia ini. Makanya kita sebagai hamba yang beriman menjalankan haknya Allah dengan berzikir pagi dan petang. Salah satunya yang tentang rezeki ini. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an
waris thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi kiat-kiatnya adalah takwa, dan ini satu-satunya kiat yang paling agung yang harus kita tempuh. Dalam zikir pagi, zikir petang itu kan juga ada istighfar 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga kalau kita meminta keselamatan kan dianjurkan juga setiap pagi dan petang kita berdoa bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Kalau misalkan anak-anak kita yang muda-muda itu banyak kok. Kalau misalkan mau mencari, seandainya tidak punya buku saku, buku kecil seperti ini khusus yang buku zikir pagi. Nah, pun kalau yang dijual umum juga sudah banyak, asalkan yang dipilih yang ada tulisannya menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Atau kalau kesepakatan sebenarnya kalau di Indonesia itu banyak yang memilih pengarangnya Izzaddin bin Abdul Qadir Jawas karena ini yang sesuai dengan masyarakat kita atau agama kita. Bahkan kalau misalkan beli di toko umum pun saya kira tetap ada. Kalau anak-anaknya sudah bisa menggunakan Shopee, Shopee juga ada dan tidak mahal. Sekitar ada yang 10.000, ada yang 15.000 seperti itu. Di dalamnya setiap kita pagi selesai sholat subuh ada zikir sholat fardu, kemudian kita bisa lanjut zikir pagi. Batasannya bukan hanya kemudian jam 7 selesai, enggak, bisa sampai duhur, sebelum duhur zikir pagi. Karena